Lebih dari separuh pekerja tadi berdasarkan data mengaku mengalami kelelahan kerja atau burnout. Jadi, benefit di hari-hari ini itu bukan hanya sekedar fasilitas dari HR aja atau dipandang sebagai fasilitas HR aja gitu, tapi lebih sebagai alat untuk menjaga stabilitas tim agar operasional itu bisa tetap berjalan. Payung itu kita memiliki satu prinsip ya bahwa benefit itu tidak harus mahal. Hari-hari ini kan kita juga sebagai karyawan gitu kan banyak yang bekerja sambil mikirin cicilan, biaya keluarga gitu kan, serta resiko-resiko kesehatan dan tekanan-tekanan seperti inilah merupakan faktor-faktor alami gitu yang bisa menurunkan fokus serta ketahanan mental di tempat kerja. Melalui payung, perusahaan itu bisa mengakses berbagai pilar solusi mulai dari pelindungan dasar gitu kan seperti asuransi kesehatan, kemudian juga untuk proteksi jiwa dari asuransi jiwa dan kecelakaan hingga solusi jangka panjang seperti dana pensiun. Banyak perusahaan yang melihat asuransi itu sebagai biaya tambahan gitu kan. Padahal saat asuransi tidak tersedia gitu, biayanya itu tidak hilang. Dia hanya berubah bentuk menjadi hal-hal lain. Selain itu, payung juga menyediakan solusi kesehatan finansial untuk karyawan gitu kan, bahkan ke program-program pengembangan dan apresiasi karyawan. Sehingga di sini benefit itu tidak berfungsi hanya sebagai fasilitas gitu, tapi juga bagian dari strategi untuk keberlangsungan bisnis itu sendiri. Dan tentunya benefit yang ada di payung itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dari perusahaan. Hai Worklifers, selamat datang di channel terbaru kita, Payung Benefit. Perkenalkan, saya Verina, host untuk episode hari ini. Buat kamu yang sudah relevan dengan channel kita sebelumnya, yaitu Work Life by Payung Pribadi, channel ini adalah kelanjutan dan juga pembahasan lebih dalam dari obrolan-obrolan sebelumnya. Hari ini kita akan ngobrol dan bahas tentang sesuatu yang sering orang anggap sebagai biaya, tapi sebenarnya bisa jadi penyelamat operasional perusahaan, yaitu employee benefit. Sudah hadir di tengah-tengah kita Astri Nugraheni selaku Assistant Manager Financial Partnership dari Fast Group. Halo Astri, apa kabar? Halo Mbak Farina, halo Worklifers. Semoga di tahun 2026 ini semuanya sehat dan juga siap ya untuk menghadapi setiap tantangan di 11 bulan ke depan. Iya, baik. Oke, Worklifer tahu sendiri kalau di kondisi saat ini ekonomi itu sangat sedang menekan. Banyak perusahaan yang melakukan efisiensi, restrukturisasi, sampai dengan pause hiring. Dan menariknya, data menunjukkan turnover-nya memang turun, tapi bukan berarti kondisi karyawannya itu membaik. Sebaliknya, berdasarkan survei Workplace Being Score di Indonesia di tahun 2025, menunjukkan bahwa angka kesejahteraan mental pekerja itu hanya di 50,98%, jauh di bawah rata-rata nilai global. Jadi lebih dari 52 karyawan itu mengalami burnout. Jadi semisal Syrin sama Asri ini mungkin separuhnya happy, separuhnya lagi burnout. Nah, terkait dengan kondisi tersebut nih As, di tengah tekanan ekonomi dan juga cost cutting, kenapa employee benefit itu masih relevan dan menjadi penting bagi perusahaan juga karyawan? Oke, terima kasih Mbak Ferin. Nah, justru nih di kondisi ekonomi yang sedang menekan seperti saat ini, employee benefit itu semakin relevan. Karena saat perusahaan itu mengalami atau melakukan efisiensi, itu kan tekanan paling besar itu kan biasanya dialami oleh karyawan, seperti itu kan. Beban kerjanya naik gitu kan, tapi di satu sisi karyawan jadi memiliki kekhawatiran akan rasa aman gitu kan di perusahaan. Nah, kita lihat juga sekarang banyak karyawan itu memang memilih untuk bertahan gitu ya, ada istilahnya kan seperti itu, tapi secara mental ya mungkin bisa saja tidak baik-baik saja dan lebih dari separuh pekerja tadi berdasarkan data mengaku mengalami kelelahan kerja atau burnout. Jadi benefit di hari-hari ini itu bukan hanya sekedar fasilitas dari HR aja atau dipandang sebagai fasilitas HR aja gitu, tapi lebih sebagai alat untuk menjaga stabilitas tim agar operasional itu bisa tetap berjalan. Jadi memang benar adanya ya, jadi tetap penting yang namanya employee benefit meskipun dalam kondisi seperti saat ini. Nah, untuk resikonya sendiri nih Astri, resiko apa yang muncul kalau karyawan tetap bertahan tapi tidak bekerja secara optimal?
Nah, resiko terbesarnya itu adalah kondisi-kondisi yang malah seringkali tidak terlihat atau presenteeism gitu kan. Jadi karyawan itu hadir nih secara fisik, tapi secara mental sama energinya itu nggak penuh gitu ada di kantor. Ya udah dateng, kerjain apa yang ada, udah gitu kan. Nah, dampaknya itu kan otomatis secara kualitas kerjanya ya. Kualitas kerjanya juga resiko untuk meningkatnya melakukan kesalahan-kesalahan, bahkan juga kalau misalkan kita lihat kolaborasi di antar tim itu juga bisa berpengaruh seperti itu. Nah, dalam jangka panjang nih justru hal ini atau kondisi seperti inilah yang lebih mahal dibandingkan dengan turnover yang terus-menerus dan tanpa bisa tercatat sebagai masalah yang besar. Oke, berarti jadi penyebabnya malahan lebih mahal tadi ya dibandingkan turnover. Nah, berarti kalau untuk faktornya sendiri Astri, faktor apa saja yang paling sering menyebabkan kondisi karyawan ini tidak hadir secara optimal dalam bekerja? Oke, jadi kalau dari yang kami temui ya di klien-klien kami gitu kan, faktor yang paling dominan itu sebenarnya malah berangkat dari hal-hal yang sederhana gitu, kayak kecemasan keuangan dari karyawan, misalkan memiliki tanggungan pinjaman atau mungkin biaya-biaya kesehatan yang tidak terlindungi, serta bisa jadi pengeluaran-pengeluaran mendadak yang di luar dari kondisi-kondisi yang memang sudah terencanakan seperti itu. Dan hal-hal ini kan kelihatannya personal gitu kan ya, tapi ini dampaknya tuh akan langsung ke fokus, energi, dan otomatis ke kualitas kerja dari sisi karyawan itu, gitu. Oke, berarti tadi ada misalkan ada 4 kali ya kecemasannya dari kecemasan finansial, ada utang, biaya kesehatan, sama pengeluaran dadakan yang bisa menyebabkan tadi, si karyawan sendiri itu tidak optimal hadir di, pekerjaannya. Nah, untuk dari sisi karyawan, apa kecemasan terbesar yang mereka rasakan di kondisi ekonomi saat ini? Oke, kalau yang paling sering kami dengar gitu ya, itu kecemasan hari-hari ini tuh bukan hanya soal gaji semata gitu, tapi juga perihal rasa aman. Rasa aman ketika sakit, rasa aman kalau misalkan ada kebutuhan-kebutuhan mendesak, bahkan rasa aman untuk masa depan nih. Dan hari-hari ini kan kita juga sebagai karyawan gitu kan banyak yang bekerja sambil mikirin cicilan, biaya keluarga gitu kan, serta resiko-resiko kesehatan. Dan tekanan-tekanan seperti inilah merupakan faktor-faktor alami gitu yang bisa menurunkan fokus serta ketahanan mental di tempat kerja. Oke, tadi disebutkan ada masalah kesehatan, tekanan finansial. Nah, untuk kedua hal tersebut nih Astri, kenapa bisa sangat berdampak pada performa kerja si karyawan? Nah, karena dua hal ini tuh langsung gitu ya menyerang ke fondasi produktivitas dari manusia, yaitu dari hal fokus dan juga energi. Karyawan yang khawatir gitu kan soal biaya rumah sakit atau misalkan ada pinjaman di tempat yang memang di tempat lain yang panjang gitu kan jangkanya, biasanya ketika dia bekerja datang itu udah kelelahan secara mental dulu karena kan Oke. beban pikirannya itu kan banyak gitu kan. Nah, sayangnya hubungan-hubungan antara stabilitas sosial dan performa tim ini masih belum menjadi fokus dari perusahaan. Oke, berarti umumnya di luaran sana tuh banyak perusahaan yang belum memandang gitu ya, hal-hal tersebut tuh sebagai malahan benefit yang menguntungkan seharusnya untuk, di sisi karyawan. Nah, untuk, saat ini Asri, sebagai tadi asuransi tidak tersedia, mungkin, biayanya yang muncul dari sisi lain, katakan misalnya dari klaim reimbursement atau mungkin kehilangan produktivitas sisi karyawan gitu. Dari pengalaman Asri sendiri dalam mendampingi user-user payung, apa saja gitu resiko yang sering tidak disadari nih oleh perusahaan ketika perlindungan dasar seperti asuransi itu tidak hadir atau tidak ada? Nah, banyak perusahaan yang melihat asuransi itu sebagai biaya tambahan gitu kan. Padahal, saat asuransi tidak tersedia gitu, biayanya itu tidak hilang. Dia hanya berubah bentuk menjadi hal-hal lain gitu. Bisa jadi, berubah bentuk menjadi absensi yang meningkat, kemudian ketika karyawan, ada kecemasan untuk biaya, kesehatan, kemudian dia akhirnya memang sudah ada kondisi tertentu tapi akhirnya menunda untuk berobat gitu kan, sakitnya kan jadi lebih berat kan dan butuh waktu pemulihan lebih lama seperti itu, ya akhirnya perusahaan ini akan menanggung dampak produktivitas yang tidak tercatat gitu, tapi ya sangat kerasa gitu kan di operasional day to day hari-harinya. Jadi sebenarnya tetap akan ada biaya tersebut ya, mau
menghadirkan asuransi atau tidak, hanya berubah bentuk saja tuh biayanya tuh menjadi tadi mungkin dari biaya operasional tadi ya, dan yang lainnya. Betul. Nah, kalau untuk di sisi payung sendiri, mungkin bisa dijelaskan secara sederhana peran payung dalam membantu perusahaan mengelola benefit karyawan. Oke, jadi payung itu kita memiliki satu prinsip ya, bahwa benefit itu tidak harus mahal. Jadi payung merupakan platform agregator dari employee benefit dan juga dukungan bisnis yang membantu perusahaan untuk menyediakan employee benefit yang bisa mendukung kesejahteraan karyawan secara menyeluruh. Dan melalui payung, perusahaan itu bisa mengakses berbagai pilar solusi, mulai dari pelindungan dasar gitu kan, seperti asuransi kesehatan, kemudian juga untuk proteksi jiwa dari asuransi jiwa dan kecelakaan, hingga solusi jangka panjang seperti dana pensiun. Dan selain itu, payung juga menyediakan solusi kesehatan finansial karyawan yang memang sudah dikemas gitu ya, dengan spirit sehat keuangan. Itu kita bisa juga mengakses solusi-solusi untuk pelatihan karyawan maupun apresiasi karyawan seperti itu. Jadi benefit ini yang ada di payung itu bisa diakses dan tentunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Jadi ketika misalnya dari sisi perusahaan nih sudah menyadari nih risiko-risiko yang tadi sebutkan, apa pendekatan yang paling realistis untuk mereka mulai menyediakan benefit tanpa membebani operasional? Nah, kuncinya tuh bukan langsung harus lengkap gitu ya, tapi bisa mulai dari mana nih yang paling tepat sasaran dan juga bertahap. Jadi bisa mulai dari pelindungan dasar yang menjawab resiko-resiko utama dari karyawan, lalu bisa dikembangkan ke kondisi-kondisi yang memang disesuaikan gitu dengan kondisi bisnis dari perusahaan itu sendiri. Dan bahkan benefit sederhana itu bisa relevan dan bisa berdampak besar ke rasa aman dan stabilitas tim. Oke nih, berarti sekarang saya masuk ke hal yang paling praktis nih. Banyak perusahaan terutama mungkin di segmen UKM, mid-size ini ingin memberikan benefit tapi bingung mulainya harus dari mana. Dan di sini kan mungkin menjadi latar belakang payung hadir. Nah, mungkin Asri sendiri bisa jelaskan bagaimana peran payung dalam membantu perusahaan mengelola benefit karyawan. Oke, baik. Jadi kita punya semangat gitu ya, bahwa benefit itu tidak harus mahal. Jadi payung merupakan platform agregator untuk employee benefit dan juga dukungan bisnis yang membantu perusahaan untuk menyediakan employee benefit yang bisa menumbuhkan gitu ya kesejahteraan bagi karyawan. Dan melalui payung, perusahaan itu dapat mengakses berbagai pilar solusi nih, mulai dari pelindungan dasar seperti asuransi kesehatan, kemudian juga asuransi jiwa dan kecelakaan, hingga solusi jangka panjang seperti dana pensiun. Dan selain itu, payung juga menyediakan solusi kesehatan finansial untuk karyawan gitu kan, bahkan ke program-program pengembangan dan apresiasi karyawan. Sehingga di sini benefit itu tidak berfungsi hanya sebagai fasilitas gitu, tapi juga bagian dari strategi untuk keberlangsungan bisnis itu sendiri. Dan tentunya benefit yang ada di payung itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dari perusahaan tadi ya, karena ada berbagai size gitu. Ya, jadi berarti apa yang disediakan payung juga disesuaikan sama kebutuhan dari sisi perusahaan. Nah, kalau dari segi perlindungan risiko atau bicara benefit lah, dari benefit, apa benefit yang paling dasar untuk dimiliki oleh karyawan di perusahaan? Oke, ada 3 fondasi dasar ya untuk benefit karyawan. Pertama, bisa mulai dengan perlindungan kesehatan dan jiwa. Kemudian yang kedua itu adalah perlindungan terhadap resiko kehilangan atau resiko penghasilan gitu kan, termasuk untuk jangka panjang. Setelah yang ketiga, akses ke solusi keuangan sehat. Dan ketiga fondasi ini bisa diakses di payung, mulai dari asuransi kesehatan, asuransi jiwa dan kecelakaan, solusi dana pensiun, hingga fasilitas tarik gaji awal untuk karyawan. Dan solusi-solusi yang hadir di payung itu hadir dari perusahaan asuransi dan juga lembaga keuangan yang sudah berizin dan terdaftar di otoritas terkait. Oke, jadi berarti tadi selain produk yang sifatnya perlindungan resiko, juga tadi disinggung juga terkait dengan tekanan keuangan. Nah, apa benefit yang bisa diberikan untuk menanggulangi permasalahan tekanan keuangan sendiri itu, Astri?
Nah, salah satu yang relevan saat ini itu ya adalah fasilitas tarik gaji awal atau sering disebut sebagai earned wage access seperti itu. Dengan fasilitas ini itu karyawan bisa menghadapi kebutuhan mendesak tanpa harus mengakses ke fasilitas berbunga tinggi di luar sana gitu deh ya. Dan yang bisa menjadi sumber stres yang berkepanjangan seperti itu bagi karyawan, dan dampaknya kan akan langsung terasa gitu ke fokus dan performa kerja. Dan dari sisi perusahaan sendiri juga tidak perlu, dari sisi cash flow tuh pun aman gitu ya, karena tidak perlu memikirkan gitu kan. Biasanya kan kalau ada fasilitas tambahan seperti kasbon dari perusahaan gitu kan, dari cash flow perusahaan kan yang digunakan. Nah ini perusahaan tidak perlu menyediakan cash flow tambahan gitu. Jadi dananya itu dapat salurkan ke pos-pos lain untuk bisa meningkatkan revenue atau meningkatkan pendapatan dari perusahaan. Oke, berarti tadi produknya juga ikut menyelamatkan dalam segi biaya operasional perusahaan karena tidak mengganggu ya pos operasional. Nah, kalau untuk tadi sempat disinggung terkait dengan perlindungan jangka panjang. Itu kan bukan cuma asuransi tapi ada juga tadi dana pensiun yang sempat tadi disebutkan. Nah, bisa jelaskan Astri kenapa ini juga penting untuk dimulai dipikirkan oleh perusahaan bagi karyawannya? Oke, dana pensiun itu bukan cuma soal masa tua gitu ya, tapi juga soal ketenangan jangka panjang gitu kan. Dan ketika karyawan memiliki rasa aman terhadap masa depannya, dia akan cenderung lebih tenang, loyal, dan juga engage dengan pekerjaannya. Dan di sini dari sisi perusahaan ini akan membantu untuk bisa membangun hubungan kerja yang lebih berkelanjutan seperti itu. Dan untuk dana pensiun pun juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dari perusahaan itu seperti apa. Balik lagi, Payung memiliki spirit bahwa benefit itu tidak harus mahal. Tadi kan disebutkan ya, untuk benefit-benefitnya tuh lebih yang bisa didapatkan oleh karyawan yang dinaungi oleh perusahaan. Nah, bagaimana kalau untuk karyawan yang sifatnya itu freelancer atau self-employed, apakah ada solusi yang bisa diberikan oleh Payung bagi mereka? Nah, untuk pekerja mandiri gitu ya dan juga self employed itu Payung Pribadi memungkinkan mereka untuk tetap bisa punya akses pelindungan risiko dan juga solusi keuangan melalui aplikasi Payung Pribadi seperti itu. Jadi meskipun tidak memiliki employer, mereka tetap bisa membangun sistem benefit versi pribadi melalui aplikasi Payung Pribadi. Berarti paket lengkap sekali yang diberikan oleh Payung, baik melalui payung.com maupun Payung Pribadi. Meskipun self-employed itu tetap bisa mendapatkan employee benefit yang lengkap tanpa terkecuali dan juga perlindungan resiko dan juga keuangan. Nah, mungkin sebagai pertanyaan penutup, bisa nih disimpulkan apa sih 3 kata yang bisa Astri sebutkan untuk Payung? Aman, fleksibel, dan relevan. Oke, Lifer, kita udah bahas banyak tentang employee benefit. Nah, perlu diingat ya Lifer bahwa employee benefit itu bukan cuma soal biar karyawan betah, tapi lebih ke bagian dari strategi operasional bagi sebuah perusahaan. Karena kalau karyawan itu tidak stabil, baik fisik, mental maupun keuangan, itu akan berimbas bukan hanya ke bagian HR, tapi juga ke performa bisnis secara keseluruhan. Dan jangan khawatir untuk kamu yang self-employee, kamu juga bisa memanfaatkan employee benefit yang Payung sediakan melalui Payung Pribadi. Jadi jangan lupa download melalui App Store maupun Google Play. Oke, terima kasih untuk semua Lifer yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel terbaru kami untuk melihat episode-episode selanjutnya. Saya Farina pamit. Terima kasih.